Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي الأعزاء رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita kembali bisa menjalankan sebagian aktivitas kita, di antaranya adalah mengkaji sebagian kecil daripada ilmu Ahlul Bait alaihissalam, yang pada malam ini setiap malam Rabu kita mengadakan kajian tentang syarah Risalatul Huquq Al-Imam Ali Zainal Abidin atau Imam Sajjad alaihissalam. Pada pembahasan minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang hak pendengaran, haqqus sam'i. Pada malam ini kita akan membahas tentang haqqul basar, yaitu hak penglihatan. Al-Imam As-Sajjad alaihissalam berkata, wa amma haqqu basarika فغضه عما لا يحل لك وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تستقبل بها بصرا أو تستفيد بها علما فإن البصر باب الاعتبار وأما حق بصرك adapun hak penglihatanmu faghadduhu maka engkau harus memalingkannya atau menundukkan pandangan, menundukkan penglihatan, amma la yahillu laka, dari segala yang tidak halal bagimu, dari semua yang Allah haramkan untukmu. Semua yang Allah haramkan maka jangan dilihat, tundukkan pandanganmu atau palingkan pandanganmu dari hal-hal yang haram tersebut. Wa tarku ibtizalihi illa li mawdi'i ibratin, dan juga meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak menggunakan pandangan tersebut illa li mawdi'i ibratin, kecuali untuk mengambil ibrah atau memandang sesuatu yang mengandung ibrah dan pelajaran yang bisa engkau ambil. Kemudian juga ibrah tersebut tastaqbil biha basran, dapat menambah pengalamanmu atau menambah kesadaranmu. Atau tastafid biha ilman, atau memandang sesuatu menggunakan pandangan itu untuk mendapat ilmu pengetahuan. Artinya jangan menggunakan pandangan kecuali untuk mengambil ilmu pengetahuan. Misalnya seperti melihat tulisan, melihat Al-Quran, membuka kitab-kitab yang bermanfaat agar memperoleh ilmu pengetahuan. Fa'innal basara babul i'tibari, karena pandangan itu merupakan pintu
untuk mengambil i'tibar, mengambil pelajaran. Artinya seseorang atau kita yang memiliki pandangan akan memperoleh banyak pelajaran, banyak ibrah melalui pandangan-pandangan yang kita tujukan, seperti itu. Ini masalah hak penglihatan atau hak pandangan. Yang tentu masalah penglihatan, masalah pandangan sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan, karena banyaknya manfaat yang kita peroleh lewat pandangan mata kita. Karena itu dikatakan bahwa penglihatan ini merupakan atau menjadi pokok studi beberapa bidang pengetahuan. Kenapa demikian? Karena masalah pandangan ini juga dalam ilmu psikologi, oleh para psikolog dia sangat jaga penting masalah pandangan ini. Kenapa penting? Karena psikolog itu dapat mengetahui kondisi seseorang, orang itu pada kondisi ada problem atau tidak, bahagia atau tidak, stres atau tidak, dia melihat dari pandangan matanya. Bahkan lebih jauh dari itu, ahli-ahli ma'rifat, para orang mengetahui pandangan mata seseorang, pandangan yang dusta atau yang jujur dan lain sebagainya, itu dari pandangan mata seseorang. Dan juga dalam ilmu fisika, ulama fisika juga menganggap penting masalah pandangan, karena pandangan ini berkaitan dengan masalah cahaya dan optik, ya, sehingga penting mereka menganggapnya. Para filsuf juga menganggap penting masalah pandangan mata ini. Kenapa penting? Ya, karena masalah pandangan ini dapat menyingkap hal-hal yang misterius. Ya, hal-hal yang misterius yang sulit diungkap dapat diungkap melalui pandangan mata. Kemudian juga dalam ilmu biologi misalnya, pandangan sangat penting. Kenapa? Karena masalah pandangan ini merupakan bagian penting dari tubuh manusia. Jadi mata ini alat memandang, ya. Ini merupakan bagian yang penting dalam tubuh manusia. Begitulah para ulama memandang bahwa masalah mata, masalah pandangan hal yang sangat penting untuk kita pahami, untuk kita ketahui dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita mengkaji beberapa ayat Al-Quran mengenai pandangan, tentu Al-Quran telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang tentang masalah pandangan mata. Misalnya di dalam surat An-Nahl ayat ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wa Allah telah menjadikan bagi kalian, bagi kita sebagai umat manusia, as-sam'a pendengaran, wal absar dan penglihatan. Di sini Allah menggandengkan lafaz absar, penglihatan, setelah pendengaran. Dan masalah pendengaran sudah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu. Jadi di sini absar, pandangan mata menempati tempat yang kedua setelah as-sam'a, penglihatan. Dan dia memberi engkau pendengaran, penglihatan dan hati agar engkau bersyukur. Jadi Allah yang menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati ini untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Ini makna la'allakum tashkurun, kita harus bersyukur. Syukur yang sudah kita pernah jelaskan, ada syukur amali, ada syukur lisani, ada syukur qalbi, ada syukur amali. Syukur lisani, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Syukur qalbi, hati kita meyakini bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Syukur amali, kita gunakan pandangan mata kita ini dalam hal-hal yang Allah halalkan, yang Allah anjurkan, yang Allah perintahkan, dan kita menghindari segala sesuatu yang Allah larang, yang Allah haramkan, dan yang berbahaya buat pandangan mata kita. Termasuk misalnya kita kebanyakan melihat di layar televisi atau di HP misalnya, ketika membahayakan maka harus kita hindari. Karena hukumnya wajib menghindari sesuatu yang membahayakan kita. Jadi jelas bahwa Al-Quran menganjurkan kita untuk menggunakan pandangan, penglihatan dan seterusnya pada tempatnya
masing-masing pada jalan-jalan yang Allah halalkan dan Allah anjurkan. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, misalnya di dalam surat Al-Balad ayat 8, Allah mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Ya. Ini untuk menekankan bahwa mata itu, kedua mata Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kepada umat manusia, bukan selainnya. Siapapun orangnya, secanggih apapun pengetahuan, setinggi apapun ilmu pengetahuan, mengalami kemajuan, maka sampai sekarang belum bisa seseorang membuat mata bagaimana mata yang Allah ciptakan kepada kita. Ini pentingnya masalah pandangan dan masalah mata. Kenapa penting? Karena mata merupakan alat komunikasi manusia yang paling penting dengan dunia luar. Kalau kita tidak memiliki pandangan mata, maka kita tidak mengetahui dunia luar kita dan sangat terbatas. Karena itu kita bisa memperoleh informasi dan pandangan luar ini lewat mata kita, lewat pandangan kita. Mata begitu menakjubkan sehingga mata memaksa kita untuk menjadi rendah hati kepada pencipta kita. Namun sebagian orang tidak menggunakan matanya dengan benar, gitu. Kalau kita meneliti dan memikirkan tentang keajaiban mata, ya, dan ini betul-betul kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kita akan tawadhu. Kita akan menggunakan mata ini dengan sebaik mungkin dalam jalan-jalan yang Allah perintahkan. Tidak kita gunakan dalam hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pentingnya memahami nikmat yang besar berupa pandangan mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mata kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang maksiat, naudzubillah, memandang hal-hal yang Allah haramkan sehingga menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Karena betapa banyaknya orang yang memiliki mata, mempunyai pandangan mata tapi tidak digunakan sehingga menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Walaqad dzarana li jahannama, sungguh kami telah menyiapkan, telah menjadikan di jahannam, bagi neraka jahanam atau isi neraka jahanam, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan daripada jin dan manusia. Kenapa mereka masuk neraka jahanam? Lahum qulubun, mereka memiliki hati, la yafqahuna biha, tetapi mereka tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walhum a'yunun, mereka juga memiliki mata, mempunyai pandangan mata, tetapi la yubsiruna biha, mereka memiliki mata, mereka tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak gunakan untuk mencapai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhum adzanun la yasma'una biha, mereka juga punya telinga, tapi mereka tidak menggunakannya untuk benarkan hal-hal yang baik, hal yang bermanfaat. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang melata, seperti binatang ternak, ya, seperti sapi atau kambing atau kuda atau unta, binatang ternak. Walhum Allah, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Binatang, ya, karena tidak punya akal, bisa jadi mereka tidak menerima nasihat, ya, bahkan binatang aja bisa dilatih. Manusia yang jelas memiliki akal, memiliki pandangan, pendengaran, tapi tidak digunakan untuk jalan kebenaran, maka mereka adall, lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi kebanyakan ahli neraka jahanam adalah dari orang-orang yang lalai, yang lengah.
yang ketika hidup di dunia berleha-leha, maunya enak-enak belaka, mau senang-senang saja, mau rohat hidupnya, tidak mau susah, tidak mau ibadah, tidak mau belajar, tidak mau sungsung pelajari agama. Ini termasuk ahli jahannam. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, punya pandangan mata, punya pendengaran tidak digunakan untuk mencari kebenaran, maka mereka menjadi ahli neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal seperti ini, yaitu neraka jahanam, dan kita bisa menggunakan pandangan mata kita untuk memperoleh hal-hal yang Allah anjurkan, membaca buku yang bermanfaat, memandang yang Allah halalkan, memandang wajah ulama, memandang pemandangan yang Allah halalkan, dan lain sebagainya. Karena hal yang halal jauh lebih banyak dibanding hal-hal yang haram. Ya, karena itu kita harus mengenal yang mana yang halal, yang mana yang haram, agar pandangan mata kita tujukan kepada hal-hal yang Allah halalkan. Jangan sampai melihat misalnya wanita yang diharamkan, yang tidak berjilbab, dengan pandangan syahwat, pandangan riba, ini hukumnya haram. Ya. Dan masih banyak ayat yang lain yang menjelaskan betapa pentingnya masalah pandangan mata. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu sedikit tentang ulasan surat Al-A'raf ayat 179 mengenai kebanyakan ahli neraka jahanam dari jin dan manusia yang mereka tidak menggunakan penglihatannya untuk melihat hal-hal yang Allah anjurkan. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai ayat di atas. Hadis itu hadis qudsi, ya. Allah berfirman kepada anak Adam, "Ya bani Adam, inna za'aka lisanuka fima harramtu 'alaika faqad antuka 'alaihi bi tabaqataini fa'athbik wa inna za'aka basaruka ila ba'di ma harramtu 'alaika faqad antuka 'alaihi bi tabaqataini fa'athbik." Ya bani Adam, wahai putra Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, inna za'aka lisanuka, apabila lidahmu itu, lisanmu itu mengajakmu berusaha fima haramtu 'alaika, berusaha membicarakan atau melakukan tindakan-tindakan yang aku haramkan, kata Allah. Faqad antuka 'alaihi bil tabaqataini, aku telah menolongmu dengan dua tingkatan, yaitu bagian bibir atas ada bibir bawah. Ya, fa'atbik, maka tutuplah, jangan bicara, artinya diamlah. Karena dengan adanya dua tingkatan bibir itu bisa menutup lisan, sehingga lisan tidak bisa berbicara lagi. Ya, karena kalau dua bibir dibuka, maka lisan bisa mengeluarkan suara. Tapi ketika dua bibir ditutup, maka lisan tidak mengeluarkan suara, begitu maksudnya. Ketika lisan yang dorongan hawa nafsu membicarakan hal-hal yang buruk, maka tutuplah sehingga lisan tidak bisa bergerak lagi. Wa inna za'aka basaruka ila ba'di ma haramtu 'alaik, apabila pandangan matamu itu mengajakmu, membujukmu untuk melihat yang aku haramkan padamu, yang aku haramkan atasmu, faqad antuka 'alaihi bil tabaqataini, aku pun telah menolongmu dengan menciptakan dua kelopak mata, fa'atbik, maka tutuplah, begitu. Artinya pejamkanlah atau meremlah, begitu. Pejamkan matamu, jangan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tekanan, anjuran dari Allah agar kita tidak berbicara dan tidak memandang atau melihat hal yang Allah haramkan. Harus berusaha sebisa mungkin. Ya. Jadi mata harus ditutup terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita membaca di dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahfi ayat 101, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Itu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Ya, ini
termasuk orang-orang yang ahli neraka jahanam. Ya. Dalam ayat ini kita membaca bahwa orang-orang kafir tidak menutup mata terhadap apa yang dilarang untuk dilihat. Mereka menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang kepada mereka. Sebaliknya mereka menutup mata mereka dari apa yang mengingatkan manusia tentang Allah. Jadi yang dilarang mereka lihat, yang dianjurkan mereka malah menutup mata, begitu. Mereka tidak mendengar meskipun mereka memiliki fakultas pendengaran. Bahkan orang kafir melumpuhkan fakultas yang paling berguna untuk mencari kebenaran dan untuk menyadari atau menyaksikan realitas. Sangat menarik untuk diperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mata mereka tertutup hijab untuk mengingatnya. Dengan demikian mereka tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersesat karena tidak melihat kebenaran. Kita tidak bisa melihat pengingatan Allah dengan mata kita. Sebaliknya kita melihat tanda-tandanya, tanda-tanda kebesaran Allah yang mengingatkan kita kepadanya. Salah satu penggunaan yang tepat dari mata ada dalam peristiwa yang diterangkan oleh Al-Quran Al-Karim. Al-Quran mengajak kita untuk melihat penciptaan diri kita sendiri. Allah berfirman misalnya di dalam surat At-Tariq ayat 5 dan 7, "Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruj min baini sulbi wat tara'ib." Maka hendaklah manusia falyanzur, melihat, memperhatikan, meneliti, mimma khuliq, dari apa manusia itu diciptakan. Khuliq mimma indafiq, mereka itu manusia Allah ciptakan dari air yang dipancarkan. Yakhruj min baini sulbi wat tara'ib, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Artinya Allah menciptakan manusia dari benda cair yang hina, yaitu dari sperma. Ya, ini perlu kita teliti, kita perhatikan, kita renungkan betul kita manusia yang hina secara fisik. Fisik kita penuh dengan kotoran. Di hidung ada kotoran, di telinga ada kotoran, di mata ada kotoran, di dalam perut ada kotoran, di mana-mana ada kotoran. Ini secara fisik manusia sangat hina, rendah, apalagi asalnya dari sperma. Sehingga kita harus merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Al-Quran mengarahkan manusia untuk memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia, yaitu dari sperma. Ini untuk menyadari apa dan bagaimana diri kita sebenarnya. Ya. Dan mengenai ciptaan manusia tentu dari dua unsur, ruh dan ruhani dan jasmani. Dari sisi jasmani, fisik atau badan kita sangat hina, sangat rendah. Dari sisi ruh tentu di sini sangat tinggi. Dan kita tidak akan membahas masalah ruh di sini karena bukan tempatnya pada kesempatan insyaallah. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tambahkan satu ayat lagi, bahasan masih cukup panjang, nanti kita akan sambung pada minggu mendatang insyaallah. Sedikit saya tambahkan mengenai ayat yang berkaitan dengan pandangan mata. Contoh yang lain yang Allah serukan dalam Al-Quran kepada manusia untuk dapat melihat, memperhatikan masalah makanannya. Seperti di surat Abasa ayat 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Falyanzuril insanu, hendaklah manusia memandang, melihat, memperhatikan, memikirkan ila ta'amihi, kepada makanannya. Nah, hal yang paling dekat kepada manusia yang ada di luar tubuh kita tetapi menjadi bagian dari kita bila dimakan adalah makanan. Di makanan bagian yang dekat dari diri kita, dari tubuh kita. Jika kita tidak makan, kita akan segera mati. Karena tubuh kita, jasma kita perlu makanan agar tetap sehat, tetap hidup, bisa bergerak, bisa beraktivitas. Itulah sebabnya Al-Quran menekankan pada makanan.
Al-Quran banyak bicara masalah makanan ya, dari makan yang sifatnya benda padat sampai benda cair seperti air, madu dan seterusnya. Quran juga menjelaskan hal-hal yang lain seperti sayuran dan buah-buahan serta lain sebagainya. Itu sangat penting untuk kita pahami dengan baik, terutama hal-hal yang berasal dari tanaman dan pohon-pohonan. Ada berbagai penafsiran dari ayat di atas, yaitu falyanzur insan ila ta'ami. Sebagian menganggap bahwa penglihatan ini adalah memperhatikan. Di falyanzur artinya memperhatikan. Apakah itu yang kita peroleh untuk makan adalah dari cara yang halal atau yang haram. Jadi kita harus memperhatikan meneliti makanan kita. Apakah dari uang yang halal atau dari uang yang haram. Harus kita teliti. Pekerjaannya bagaimana, halal atau haram, gajinya bagaimana. Biasanya kita dituntut untuk memahami gaji kita dan pekerjaan kita yang memperoleh atau menghasilkan gaji tersebut. Karena tidak sedikit orang yang tidak paham, tidak mengetahui atau tidak sadar bahwa gaji atau upah yang diperoleh ada upah yang haram, karena dia pekerjaan yang haram dan dia tidak paham bahwa pekerjaan itu pekerjaan yang Allah larang. Sebagian lain menganggap bahwa makan itu bermakna pikiran juga. Ya, artinya adalah manusia memperhatikan kepada pikirannya, kepada akalnya, makanan rohani. Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam berkata mengenai tafsir di atas, "Falyanzur insan ila ta'ami ilmuhu alladhi ya'khudhu amman ya'khudhu." Lihat dan ketahuilah dari siapa engkau mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi harus perhatikan makananmu, yaitu ilmumu dari mana engkau ambil. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ilmu yang kita ambil dari seseorang itu bisa membuat kita menuju jalan kebahagiaan, jalan kebenaran, jalan hak, dan bisa mengantar kita pada jalan yang batil atau kesesatan. Jadi kita perlu memperhatikan dari mana ilmu kita yang kita peroleh, dari siapa kita belajar. Yang sembarangan kan bisa jadi kita menduga dengan ilmu kita mendapat jalan yang hak, jalan yang benar, nggak taunya kita tanpa terasa berada pada jalan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita yakin bahwa ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita minta ditunjuki jalan yang benar, ihdinas shiratal mustaqim, dengan penuh tawadhu, dengan usaha, dengan merenung, berpikir, perhatikan, pasti Allah akan tunjukkan kita jalan yang hak, jalan yang benar. Nah, kita harus tawadhu kepada kebenaran, kepada al-haq. Dari manapun datanya al-haq dan kebenaran harus kita terima. Ya, karena itu merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Ini ada ungkapan fanzuru, maka perhatikanlah, maka pandanglah, maka lihatlah, gitu, telitilah. Ini masalah pandangan mata juga. Artinya, ya, surat An-Nahl ayat 36. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus Rasul, ya, Rasulan, seorang Rasul pada tiap-tiap umat. Jadi setiap umat Allah utus seorang Rasul. Tidak ada satu umat pun yang tidak Allah berikan seorang utusan. Pasti ada utusan dari Allah. Ini termasuk hikmah dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Rasul? Untuk menyuruhkan ani abudullah, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Wajtanibut taghut, menjauhkan taghut. Wa minhum man hadallah, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Ya, dan pula di antara mereka orang yang telah pasti kesesatan baginya. Setelah Allah patri mendapat kesesatan. Fasiru fil ard, maka berjalanlah engkau di muka bumi ini,
Fanzuru, maka perhatikanlah, telitilah, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat atau kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya itu. Ini kita terfokus pada ayat fanzuru. Pada ayat ini kita dianjurkan agar memandang, melihat, ya, memperhatikan puing-puing dan akibat orang-orang yang mendustakan agama pada masa lampau. Itu menjadi pelajaran buat kita. Ya, ketika kita pergi ke tour misalnya, pergi tamasya atau jalan-jalan, kita jangan hanya mencari kesenangan, tapi harus kita gunakan pandang mata kita untuk mengambil ibrah atas apa yang kita lihat, memandang sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran. Kalau kita melihat misalnya museum atau tempat bersejarah atau peninggalan masa lampau, nah kita ambil bagaimana umat di masa lampau itu bisa jaya dan bisa hancur. Kita ambil pelajaran. Yang hancur misalnya, yang tinggal puing-puing saja, kita ambil pelajaran bahwa mereka sebenarnya orang-orang yang menantang Allah dan sudah hancur mereka, seperti Firaun misalnya, Namrud, ya, dan sebagainya. Kalau kita ke sana, kita perhatikan, misalnya kita ke museum Mesir melihat badan Firaun, Ramses IX, telah jelas ya mereka menentang Allah dan Allah hancurkan, Allah binasakan, dan Allah permalukan di dunia dan di akhirat. Ya, ini perlu buat kita agar kita mendapat pelajaran yang penting. Mungkin sampai di sini dulu, mungkin sudah terlalu panjang. Nanti kita akan sambung pada kajian yang minggu mendatang masih tentang hak-hak pandangan mata kita. Semoga hal ini bermanfaat buat saya pribadi, buat keluarga saya. Juga mohon doanya dan mohon maafnya serta koreksinya selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.